Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Saputra Dermawan dari PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 8. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan modul manajemen bisnis. Di mana pada modul manajemen bisnis itu terdapat 3 sub materi. Yang pertama, intermediate management skill, yang kedua sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, dan yang terakhir itu adalah intermediate problem solving and decision making. Pada materi intermediate plantation management skill ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep bisnis dan profit, di mana konsep bisnis itu adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan, sementara tujuan dari bisnis untuk mendapatkan keuntungan, yang mana merupakan faktor utama yang membedakan antara organisasi bisnis dan non-bisnis. Sementara profit yaitu selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis, di mana trade-off dari pemilik bisnis atas uang dan waktu yang telah dikeluarkan tercermin dalam profit yang didapatkan paling hemat, sementara efektif membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya untuk kemajuan organisasi. Pada proses manajemen dikenal dengan ada 4 istilah, yaitu planning and decision making, kemudian organizing, kemudian leading, dan controlling. Ada beberapa tipe manajer berdasarkan levelnya. Yang pertama yaitu top manager. Nah, top manager ini yaitu sekumpulan kelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan organisasi, strategi, dan kebijakan operasional. Kemudian ada yang namanya middle manager, kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana dari manajer puncak atau top manager. Mereka juga mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawahnya, atau bisa dibilang first line manager. Nah, first line manager itu manajer yang mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas operasional karyawan. Beberapa managerial skill yang dibutuhkan pada seorang manajer antara lain teknikal, keterampilan khusus yang diperlukan atau dipahami karena berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan di dalam sebuah organisasi. Interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi, memahami dan memotivasi orang lain ataupun kelompok. Konseptual, kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak. Diagnostik, kemampuan manajer untuk memvisualisasikan respon yang tepat terhadap suatu situasi. Communication, kemampuan manajer untuk menyampaikan ide maupun informasi secara efektif kepada orang lain, serta menerima ide maupun informasi secara efektif pula dari orang lain. Decision making, kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan suatu masalah serta peluang dengan benar, kemudian dengan tepat mengambil tindakan untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan suatu peluang. Terakhir, time management, kemampuan manajer untuk memprioritaskan pekerjaan, kerja secara efisien, dan mendelegasikan tugas dengan tepat. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, kita akan banyak membahas terkait dengan anggaran operasional, di mana anggaran operasional merupakan salah satu bentuk dari sebuah perencanaan. Anggaran atau budget juga merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan dan dinyatakan secara kuantitatif. Umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian anggaran operasional juga merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Anggaran operasional juga merupakan rencana dalam bentuk angka-angka. Komponen-komponen penyusun anggaran operasional ada 4. Yang pertama, anggaran pendapatan. Yang kedua, anggaran biaya produksi. Ketiga, beban SDM, administrasi dan umum. Dan terakhir, beban penelitian dan pengembangan. Dalam menyusun anggaran pendapatan, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan adalah rencana pendapatan dari perusahaan. Apakah itu hasil produksi, pengoptimalan dari aset, ataupun investasi. Yang kedua yaitu proyeksi harga jual. Proyeksi harga jual ini adalah harga jual dari hasil produksi. Yang ketiga adalah risiko ketidakpastian. Nah, risiko ketidakpastian ini yang harus dimitigasi oleh teman-teman dalam menyusun anggaran pendapatan. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya produksi. Dalam menyusun anggaran biaya produksi ada 3 poin penting juga yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan anggaran bahan baku, anggaran work in process, dan anggaran persediaan barang jadi. Pada materi intermediate problem solving and decision making, beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan manajer dan berpikir sistem. Kedua, model keputusan pada kondisi risiko dan ketidakpastian. Ketiga, analisis situasi dan masalah. Keempat, alat yang digunakan untuk melakukan analisis. Dan terakhir, kelima, pendekatan dinamika sistem dalam analisis keputusan. Seseorang dapat dikatakan berpikir secara sistem ketika sudah melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka berpikir secara berkaitan atau interconnectedness. Kemudian, cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan atau pattern of change, sehingga tidak melihat suatu fenomena secara statis. Yang ketiga, sebagai alat analisa untuk memahami suatu organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan yang lebih kompleks. Pada prinsip prioritas masalah terbagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama itu tingkat kemendesakannya dan tingkat kepentingannya. Nah, atas 2 tingkatan ini prioritas masalah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak penting dan tidak mendesak. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak.
Dan yang keempat, penting dan mendesak. Salah satu tools yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu BIA, Business Impact Analysis. Nah, Business Impact Analysis ini digunakan untuk menentukan tingkat kegawatan dan jangka waktu dari pemulihan atas proses dan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan pencapaian sasaran perusahaan setelah terjadinya suatu peristiwa berisiko. Business Impact Analysis ini menunjukkan saling ketergantungan dan interaksi antara proses bisnis baik internal maupun eksternal, terutama terkait dengan rantai pasok produk. Kemudian menunjukkan juga terkait dengan peluang untuk melakukan penataan ulang proses operasional perusahaan guna untuk meningkatkan ketahanan perusahaan. Terakhir, Business Impact Analysis ini untuk mengidentifikasi proses bisnis dan penataan ulang atau bisnis proses re-engineering.